Halo teman-teman, selamat datang di channel To Check Film. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Susuk Kutukan Kecantikan. Seperti apa dari alur cerita film yang satu ini teman-teman? Langsung saja yuk kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film dimulai dengan seorang perempuan cantik bernama Laras yang sedang mandi di bak mandi. Dia adalah seorang pekerja aset komersial di kota metropolitan Jakarta. Pekerjaannya itu tentu sangat tidak disukai oleh adiknya yang bernama Ayu yang bekerja sebagai seorang perias. Laras melakukan itu hanya demi mencukupi kebutuhan ekonomi dirinya dan adiknya Ayu karena orang tua mereka itu sudah tidak ada. Malam itu Laras diantar oleh teman laki-lakinya yang bernama Arman. Dia adalah seorang supir taksi. Laras datang ke hotel bintang 5 yang akan menemui salah satu kliennya. Ketika Laras berjalan di tengah lobi, semua mata tertuju padanya. Laras pun kemudian naik lift dan berhenti di lantai 13. Laras di sini bertemu dengan kliennya yang bernama Desmond. Desmond sangat rindu kepada Laras karena sudah lama tidak mengordernya. Di sini Desmond berniat memberikan cincin berlian kepada Laras. Nah, di sini Laras menolak karena Desmond adalah pria yang sudah mempunyai istri dan juga punya banyak anak. Laras di sini mengatakan kalau dia tidak mau berhubungan dengan Desmond lagi, dan malam itu adalah malam terakhir mereka bertemu. Desmond yang mendengar itu, dia pun marah dan melakukan kekerasan kepada Laras. Dia pun meminta bantuan kepada Ayu adiknya, namun adiknya mencuekkan teleponnya karena Ayu masih sangat kecewa kepada kakaknya itu. Laras di sini dijambak, ditampar dan dibanting. Desmond di sini juga berpikir kalau dia tidak bisa mendapatkan Laras, maka tidak ada seorang pun yang boleh mendapatkannya juga. Dan akhirnya Laras dijatuhkan dari lantai 13 dan jatuh tepat di atas mobil. Laras di sini tidak mati, namun keadaannya tentu sangat memprihatinkan. Setelah itu Laras pun dirawat di rumah sakit. Dia mengalami banyak patah tulang dan kerusakan pada batang otaknya. Namun anehnya dia masih hidup dan dokter mengatakan kalau itu adalah sebuah keajaiban. Lalu dokter memberikan foto hasil operasi kepalanya Laras, dan di sana terlihat ada banyak sekali barang seperti jarum yang berada di sekitar kepalanya Laras. Dokter tidak bisa menjelaskan tentang hal itu. Singkat cerita, karena Ayu adalah satu-satunya keluarga Laras, jadi dia harus membayar semua tagihan operasinya Laras, yang mana nominalnya itu melebihi harga motor Beat. Lalu Arman memberikan saran kepada Ayu kalau lebih baik Laras dibawa saja ke kampungnya Ayu agar bisa diobati melalui orang pintar. Kemudian di ruang operasi, tubuh Laras mengalami kejang-kejang, dan di sini Laras menghembuskan nafas terakhirnya. Namun secara ajaib Laras tiba-tiba kembali hidup, dan dokter semua perawat sangat kaget melihat hal itu. Dan mulai dari situlah Ayu pun sadar kalau Laras memang harus dibawa ke kampungnya. Dan dia setuju atas pendapatnya Arman kalau Laras harus dibawa ke orang pintar. Dan Ayu kenal seseorang yang selalu membantu mereka, yaitu Pak Darman. Mereka pun berangkat menggunakan mobil taksi Arman hingga akhirnya mereka pun sampai di rumah orang tua mereka. Di sana sangat kotor dan gelap gulita karena memang tidak ada yang mengurus rumah itu sejak dulu. Laras melarang untuk menjual rumah itu karena rumah itu adalah satu-satunya rumah yang mereka miliki saat mereka pulang kampung nanti. Dan mungkin yang dimaksud Laras adalah saat-saat seperti ini. Ayu dan Arman pun membersihkan rumah itu karena mereka akan menempatinya sampai Laras sembuh dari penyakitnya. Keesokan harinya Ayu pun pergi ke rumah Pak Darman, dan Ayu memberitahukan kalau Mbak Laras sedang sakit. Dan di sini Ayu menanyakan orang pintar kepada Pak Darman, dan Pak Darman memberitahu kalau ada seorang yang bernama Ustadz Rahmat dan rumahnya itu berada di belakang pasar di kampung itu. Setelah ketemu perawat, Ayu pun meminta tolong untuk melihat dan menyembuhkan Laras. Dan keesokan harinya perawat pun datang ke rumah mereka.
Dan setelah diperiksa, Pak Rahmat memberitahukan kepada Ayu kalau selama ini Laras memakai susuk. Pak Ustadz pun kemudian berusaha untuk mengeluarkan susuk yang ada pada wajah Laras. Susuk itu sangat dikeluarkan dengan kerja keras. Pak Rahmat pun berhasil mengeluarkan beberapa susuk itu. Namun itu malah membuat Laras sangat kesakitan. Dan di sini Laras mengamuk dan mencakar wajahnya Pak Rahmat. Dan Pak Rahmat mengatakan kalau susuk yang ada pada wajah Laras itu sangat banyak dan dia hanya mampu mengangkatnya beberapa saja. Lalu setelah itu Pak Ustadz pun mengatakan yang tidak enak kepada Ayu. Susuk itu hukumnya haram dan juga itu bersifatnya kufur. Daripada harus menolongnya, lebih baik Ayu mengikhlaskan. Ayu pun tidak terima dengan ucapan Pak Rahmat. Secara diam-diam seorang preman pasar yang bernama Adul mendengar semua percakapan mereka. Malam harinya Dekan beralih kepada Adul. Ternyata Adul dulunya ini sangat menaksir dengan Laras. Malam itu Adul memberitahu kepada temannya kalau Laras itu menjadi PSK di Jakarta. Di sini Adul sangat marah karena dulunya Laras itu sangat jual mahal pas berada di kampung. Namun sekarang dia malah menjual dirinya sendiri. Lalu temannya itu meledeknya dan Adul yang tak terima itu pun dia memukul temannya sampai babak belur. Keesokan harinya secara mengerikan Pak Rahmat meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Dan kematian Pak Rahmat itu ada kaitannya dengan kejadian semalam saat dia mencoba mencabut susuk yang ada pada wajah Laras. Kemudian karena Pak Rahmat sudah tidak ada, Ayu dan Arman pun mencari seseorang yang mampu menyembuhkan kakaknya itu. Dan setelah mencarinya, Arman menemukan seorang yang sering berurusan dengan ilmu susuk. Dia bernama Prasetyo. Arman pun datang ke rumahnya. Dan di sana terlihat banyak sekali orang-orang yang datang untuk berobat kepadanya. Arman bertemu langsung dengan Prasetyo dan Prasetyo kemudian menyuruh Arman untuk membawa Laras ke tempatnya. Karena kalau dia yang ke sana, dia tidak ada waktu. Singkat cerita, pada malam harinya Ayu terlihat sedang menyeka luka-lukanya Laras. Tiba-tiba Laras berteriak kesakitan dan ternyata ada luka besar yang ada di punggungnya. Ayu pun segera membersihkan luka itu. Namun seketika luka itu berubah menjadi bola mata yang memutar dan menatapnya. Dan hal itu tentu membuat Ayu ketakutan dan melaporkannya kepada Mas Arman. Karena kondisi Laras sangat memprihatinkan, akhirnya pada malam itu juga Laras dibawa ke rumah Prasetyo. Sesampainya di sana, Prasetyo pun langsung mengambil tindakan dan Prasetyo meminta Ayu dan Arman untuk menunggunya di luar selagi dia mengobati Mbak Laras. Seekor ayam hitam disembelih dan ritual pun dilakukan sambil menyanyikan tembang Jawa. Setelah itu dia pun mulai mencabut susuk-susuk yang ada pada wajahnya Laras. Dia sangat ahli dalam bidang susuk-susukan hingga dia berhasil mencabut hampir seluruh susuk tersebut. Susuk itu adalah benda kecil yang berbentuk seperti jarum dan di dalamnya itu ada makhluk gaib dan dia mengatakan ada satu susuk yang masih tersimpan di wajahnya Laras. Susuk itu adalah susuk pertama dan orang yang menaruh susuk itu ilmunya sangat kuat hingga Prasetyo tak mampu untuk mencabutnya. Dan takutnya Laras tidak kuat untuk menahan pas susuk itu dicoba untuk dicabut. Laras pun di sini diobati oleh Prasetyo, keadaannya menjauh lebih baik. Laras mulai menunjukkan perkembangan dan sudah bisa meminum air. Ayu merasa sangat senang akan hal itu. Ayu dan Arman pun memakan bersama dan di sini mereka membicarakan kalau Arman dulu sepertinya suka kepada Mbak Laras. Namun Arman merasa kalau dia itu tidak cocok untuk Mbak Laras karena dia hanya sopir taksi biasa yang tidak punya apa-apa. Lalu Ayu pun berterima kasih kepada Arman karena sudah selalu membantunya. Saat siang hari, Ayu pergi berbelanja ke pasar, tapi di sini orang-orang pasar langsung menghina Ayu karena kakaknya itu ketahuan kalau selama ini dia menggunakan susuk dan itu adalah aib bagi kampung mereka. Setelah pulang dari pasar, dia disusul oleh Adul karena Adul ingin mendekati Ayu dan Laras. Namun di sini Ayu merasa risih dan Adul pun menghina Laras karena Laras di Jakarta cuma bisa menjadi lonte dan hal itu membuat Ayu sangat marah kepada Adul. Lalu Adul mengatakan kenyataan terhadap keluarga Ayu, di mana ternyata Laras dan Ayu bukan berasal dari bapak yang sama.
Semua warga kampung mengetahui tentang keluarga Ayu yang sebenarnya, dan Ayu pun disuruh menanyakan langsung kepada Pak Darman kalau dia tidak percaya. Lalu setelah itu Ayu pun benar-benar datang untuk menemui Pak Darman untuk membuktikan ucapan Adul tadi. Ternyata sebenarnya ibunya Ayu juga dulunya menggunakan susuk. Banyak laki-laki di kampung ini yang cinta kepadanya, dan banyak laki-laki yang memiliki hubungan spesial dengan ibunya itu. Tapi pada akhirnya ibunya memutuskan untuk menikah dengan seorang pria yang bernama Kresno. Dari pernikahan mereka lahirnya anak perempuan yang bernama Laras. Tapi ternyata diam-diam ibunya masih punya hubungan dengan laki-laki lain, hingga dia memiliki anak dari pria lain, dan anak itu adalah Ayu. Kresno pun mengetahui kalau Ayu itu bukan anaknya. Oleh sebab itulah ibunya diajar habis-habisan oleh Kresno hingga ibunya mengalami luka yang cukup parah. Sementara itu laki-laki masih terpikat kepada ibunya mengamuk Kresno karena Kresno sudah membuat ibunya menderita. Dan sementara itu si ibu sekarat, dia seperti orang mati yang masih hidup, dan itu karena susuk yang masih ada pada wajahnya. Seorang dukun sakti bernama Mbak Sari mencoba mencabut semua susuk yang ada pada wajahnya itu. Namun tidak semua susuk berhasil dia keluarkan. Ada satu susuk yang tidak bisa dicabut karena jin yang ada di dalamnya itu sangat kuat. Lalu akhirnya dia pun dipaksa dikubur hidup-hidup, dan Mbak Sari memberikan sebuah jimat di kuburannya agar dia bisa dikuburkan dengan tenang. Jadi seperti itulah kisah keluarga Ayu yang sebenarnya. Ternyata Laras dan Ayu satu ibu tapi beda bapak. Malam harinya Ayu melihat Laras yang tidak ada dari tempat tidurnya, dan pas Ayu periksa keluar ternyata Laras sedang dimandikan oleh almarhum ibunya. Lalu mereka pun segera membawa Laras kembali ke rumah. Keesokan hari tak terasa mereka sudah berada di sana selama 1 bulan. Namun hari demi hari Laras tidak kunjung memperlihatkan kalau dia itu lebih baik. Sekarang tubuh Laras dipenuhi oleh luka dan aroma tubuhnya itu sangat bau busuk. Mereka sangat kebingungan harus dibawa kemana lagi untuk mengobati Mbak Laras. Lalu tiba-tiba di sana ada Pak Darman, dan Pak Darman mengatakan kalau dia tahu seseorang yang bisa menolong Laras. Dia adalah Mbak Sari yang dulu menolong ibunya. Lalu dia pun membawa Ayu ke rumah Mbak Sari. Tapi ternyata Mbak Sari sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Pak Darman seketika kebingungan. Kemudian Pak Darman mengajak Laras jalan-jalan dengan mobilnya. Di sana, Pak Darman mulai berkata jujur alasan mengapa dia tahu banyak tentang ibunya Ayu. Karena ternyata laki-laki selingkuhan ibunya itu adalah Pak Darman. Dan Ayu terkejut setelah mendengar itu. Terlebih lagi di saat Pak Darman berkata bahwa dia itu adalah papanya Ayu. Sementara itu, Arman yang sedang di rumah mendapatkan gangguan, di mana Arman melihat kalau Laras itu sudah tembul total dan wajahnya kembali cantik. Arman terkejut dan mendekatinya, lalu Laras tiba-tiba menciumnya. Arman pun kaget, namun karena dia terlanjur tergoda, Arman pun menumpaki badannya Mbak Laras. Lalu kejadian itu dilihat oleh Ayu. Dia melihat Arman lagi menumpaki badan kakaknya itu, dan itu membuat Ayu sangat marah dan sangat kecewa. Bisa-bisanya dia melakukan hal itu kepada kakaknya yang lagi dalam keadaan mengenaskan. Arman pun mencoba menjelaskan, namun Ayu mengusirnya. Setelah diusir, Arman berniat untuk kembali ke Jakarta. Namun sebelum itu dia mendatangi Pak Darman untuk meminta tolong untuk membawa Prasetyo ke rumahnya Ayu agar dia melepaskan susuk terakhir yang ada pada wajahnya Laras. Sebelum Arman mau berangkat, dia melihat Adul dan rombongannya yang memadamkan listrik rumahnya Ayu. Arman pun menghadangnya, namun Arman malah disiksa oleh mereka hingga perutnya ditusuk oleh Adul. Sementara itu di rumah Ayu pikir sedang ada pemadaman listrik. Namun kemudian Ayu pun menyalakan lilin agar rumah mereka tidak terlalu gelap. Namun tiba-tiba beruntungnya Pak Darman dan Prasetyo datang ke rumah Ayu. Prasetyo langsung menahan Laras yang sedang mengamuk dan menyuruh Ayu dan Pak Darman untuk keluar dari rumah itu. Jangan masuk sebelum dia selesai mencabut susuk yang ada pada wajah Laras. Lalu kemudian Prasetyo pun memulai ritualnya dan meletakkan tubuh Laras di tengah-tengah rumah. Di tempat lain Adul mengumpulkan para warga dan memprovokasi mereka agar mereka mengusir Laras dan Ayu dari kampung mereka. Di rumah Prasetyo pun berduel dengan jin yang ada pada tubuh Laras. Laras menyerang Prasetyo dengan sangat brutal. Merasa dirinya terancam, seketika Prasetyo pun berubah menjadi macan.
kodam dia yang merupakan Maung Bodas, dan Laras juga ikut menyerupai Maung juga. Di sini mereka berduel dengan kekuatan. Di luar, Pak Darman berbicara kepada Ayu kalau saja Prasetyo tidak mampu menangani Laras, dia harus ikhlas untuk melepaskan Laras. Dan dia harus membawa tubuh Laras ke makam ibunya, karena di dalam makam ibunya ada sebuah jimat yang mampu menenangkan jin yang ada pada tubuhnya Laras. Pak Darman mengingatkan kalau kuburan ibunya itu tepat di bawah pohon beringin. Sementara itu di dalam, Laras berhasil dikalahkan oleh Prasetyo. Dan tiba-tiba Laras pun berubah menjadi cantik. Prasetyo yang melihat itu tentu sangat tergoda dengan para cantik yang dimiliki oleh Laras, hingga dia pun melakukan hal yang fatal. Pas dia mau menciumnya, Laras tiba-tiba menggigit lehernya dan lalu kemudian mencabik-cabik tubuhnya Prasetyo. Prasetyo pun meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan, dan Laras pun tak sadarkan diri. Setelah itu Ayu dan Pak Darman masuk ke dalam dan melihat kalau Prasetyo tidak bisa mengalahkan jin. Pak Darman pun menyuruh Ayu untuk membawa Laras ke makam ibunya. Dan tiba-tiba Arman datang ke rumah itu, dan Pak Darman menitipkan Ayu kepada Arman agar dia menjaga Pak Darman. Pak Darman mencoba untuk menahan amukan warga yang datang ke tempat mereka. Sementara mereka pun keluar lewat pintu belakang. Para warga dengan anarki mengusir Ayu dan Laras, dan warga merasa kalau Pak Darman telah membantu mereka melarikan diri. Lalu kemudian Pak Darman dipukuli oleh warga. Lalu tanpa lama Adul langsung menusuk Pak Darman hingga dia pun meninggal di tempat. Setelah itu Adul pun menyusul Ayu dan Arman hingga dia akhirnya berhasil menyusul mereka. Namun Ayu di sini menyuruh Arman untuk menabraknya. Arman pun menabrak Adul dan dia pun mati karena tergencet oleh pohon yang besar. Singkat cerita, mereka pun sampai di makam ibunya dan mereka berdua pun menggali kuburannya. Dan ternyata jasad ibunya itu masih awet, padahal ibunya sudah mati bertahun-tahun lamanya. Namun jasadnya belum berubah sedikit pun. Inilah yang terjadi pada orang yang semasa hidupnya itu menggunakan susuk. Lalu pas mereka mau menguburkan Laras, tiba-tiba Laras menyerang mereka. Arman di sini tergigit oleh Laras. Ayu yang melihat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melihat Arman dibunuh di depan matanya oleh kakaknya sendiri. Lalu kemudian pas Ayu mau menyerang Laras, tiba-tiba Ayu di sini menyadarkan diri dan di sini mengurung Ayu dan berusaha untuk meyakinkan Ayu untuk segera menguburkannya di makam ibunya. Ayu merasa berat melakukan hal itu, namun inilah jalan satu-satunya yang terbaik untuk kakaknya. Dan akhirnya Ayu pun mendorong Laras ke bawah makam, dan Laras pun tiba-tiba tenang dan tak bisa bergerak sedikit pun. Ayu pun segera menguburnya hidup-hidup. Di pagi harinya, dia pun kembali ke dalam mobil dan membenarkan poni rambutnya yang lucu. Dia di sini sadar kalau semua orang yang dimilikinya itu sudah tidak ada. Dia mau tidak mau harus melanjutkan hidup tanpa Laras dan juga Arman. Dan untuk alur cerita filmnya selesai sudah. Ini benar-benar menyedihkan ya untuk alur cerita filmnya. Menyedihkan dari awal hingga akhir. Dan untuk teman-teman di rumah yang mungkin penasaran dengan alur cerita film yang lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Dadah.